Oke teman-teman, kali ini kita akan belajar kinematika gerak lurus. Nah, di SMP kalian sudah belajar yang namanya gerak lurus itu ada dua jenis. Yang pertama ada yang namanya gerak lurus beraturan atau GLB. Nah, ada juga yang namanya gerak lurus berubah beraturan. Nah, apa yang membedakannya? Kalau gerak lurus beraturan, dia punya kecepatannya akan selalu tetap atau konstan. Nah, sehingga akibatnya percepatannya akan bernilai 0. Nah, kalau gerak lurus berubah beraturan, kecepatannya akan berubah sehingga percepatannya akan bernilai tetap atau konstan. Nah, sebelum lanjut, kita akan bahas dulu apa itu kinematika. Nah, sebenarnya ini adalah ilmu bagian daripada mekanika. Di dalam mekanika itu terdapat 3 jenis lagi. Ada yang namanya kinematika. Kalau kinematika ini adalah ilmu yang mempelajari gerak, ya. Mempelajari gerak tanpa memperdulikan penyebab timbulnya gerak tersebut. Jadi mau dari apa geraknya, yang penting dia bergerak lurus, kan? Itu yang pertama. Yang kedua, mekanika itu membahas yang namanya dinamika. Kalau dinamika, penyebab geraknya yang dipelajari, ya, mempelajari penyebab gerak. Nah, salah satunya yaitu gaya kalau dinamika. Nah, kalau yang ketiga ada yang namanya statika. Kalau ini mempelajari tentang keseimbangan statis benda. Nah, sebelum ke dinamis dan statika, kita akan belajar dulu yang namanya kinematika gerak lurus. Oke, jadi tadi kinematika itu adalah penyebab geraknya tidak dipelajari. Nah, sebelum bab ini kita sudah mempelajari yang namanya besaran-besarannya. Nah, untuk mempelajari lebih dalam, kita akan mempelajari dulu besaran-besaran yang terlibat dalam kinematika gerak lurus ini. Apa saja besaran tersebut? Yang pertama ada yang namanya jarak. Kemudian ada yang namanya perpindahan. Selanjutnya ada yang namanya kelajuan. Ada juga kecepatan. Dan yang terakhir adalah percepatan. Nah, dan sebelum lanjut ke besaran-besaran yang terlibat dalam kinematika gerak lurus, sebelumnya kita sudah membahas bahwa besaran itu berdasarkan nilai dan arahnya terbagi menjadi 2, ya. Ada yang namanya besaran skalar, ada yang namanya besaran vektor. Nah, kalau besaran skalar, dia hanya memiliki nilai saja. Nah, misalkan 5 km per jam, ya, tanpa tahu arahnya kemana. Kalau vektor, dia selain memiliki nilai, juga memiliki arah, ya. Jadi selain memiliki nilai, juga memiliki arah. Arahnya itu bisa barat, timur, utara, atau bisa bertanda positif atau negatif, seperti itu. Besaran-besaran kinematika gerak lurus tadi ada yang masuk ke skalar, ada yang masuk ke vektor. Nah, yang masuk ke skalar yaitu jarak dan kelajuan. Sedangkan besaran kinematika gerak lurus yang masuk ke dalam besaran vektor yaitu perpindahan, sisanya berarti, ya, perpindahan, kecepatan, dan percepatan. Oke, selanjutnya kita akan bahas satu persatu besaran-besaran yang terlibat dalam kinematika gerak lurus. Oke, selanjutnya kita akan bahas mengenai jarak dan perpindahan. Namun sebelum kita membahas jarak dan perpindahan, kita akan membahas dulu mengenai posisi dan lintasan. Nah, jadi posisi dan lintasan ini akan banyak kita bahas ketika mempelajari kinematika ini.
posisi yaitu letak suatu benda pada waktu tertentu dari titik acuan. Jadi letak suatu benda yang berlangsung pada waktu tertentu. Nah, dari mana letaknya? Dari titik acuan atau ada yang namanya patokan. Nah, saya ilustrasikan seperti ini posisi. Ada sebuah garis dengan titik tengah O, ini sebagai titik acuannya. Nah, benda ini kita misalkan manusia saja. Nah, manusia ini dia akan bergerak ke sebelah kanan atau ke sebelah kiri. Yang pertama kita bergerak ke kanan terlebih dahulu. Manusia ini bergerak ke sebelah kanan dengan selang waktu tertentu, misalkan bergerak dalam waktu 1 menit. Nah, dia akan berada di suatu tempat ya, dengan titiknya kita misalkan titik P. Atau dia bisa bergerak ke sebelah kiri, misalkan ini 2 menit dengan suatu titiknya kita namakan Q. Posisi manusia tersebut ketika berjalan atau bergerak ke kanan selama 1 menit yaitu di titik P. Sedangkan posisi manusia tersebut selama 2 menit bergerak ke kiri itu berada di titik Q. Nah, itu yang namanya posisi. Terhadap mana posisinya? Terhadap titik acuan O ini. Sekarang lintasan. Lintasan itu dia berupa garis-garis yang dilewati ya, kemudian ditarik lurus dari titik acuan. Nah, ini yang disebut dengan lintasan. Atau bergerak ke sebelah kiri selama 2 menit. Nah, titik-titik yang dilewatinya ini disebut lintasan. Nah, sekarang kita akan membedakan apa itu jarak dan perpindahan. Nah, kita misalkan ada seseorang yang bergerak dari titik O, dia bergerak ke titik Q terlebih dahulu. Sesudah bergerak dari titik Q, kemudian orang tersebut bergerak lagi ke titik P. Yang membedakan jarak perpindahannya, kalau yang disebut dengan jarak itu adalah panjang lintasan yang ditempuhnya. Kalau dalam matematika mungkin kelilingnya. Jadi dari titik O dulu dia bergerak ke titik Q, berapa panjang lintasannya, kemudian dari titik Q ke titik P berapa lintasannya. Itu yang disebut dengan jarak. Jadi yang disebut dengan jarak adalah panjang lintasan yang ditempuh benda secara umum ya, yang ditempuh oleh benda pada selang waktu tertentu. Nah, beda halnya dengan perpindahan. Kalau perpindahan dia tidak melihat panjangnya lintasan, tapi posisi awal dan posisi akhirnya ada di mana, atau perubahan posisinya seberapa panjang. Nah, ini. Jadi kalau perpindahan yaitu jarak dari awal yaitu O ke titik P yaitu posisi akhirnya. Sehingga kalau perpindahan itu bukan panjang lintasan tapi perubahan posisinya. Perubahan posisi benda pada selang waktu tertentu. Nah, ingat tadi bahwa jarak itu dia termasuk ke dalam besaran skalar. Kalau perpindahan termasuk ke dalam besaran vektor. Jadi kalau jarak tidak memperhatikan arahnya, hanya menghitung berapa panjang lintasan yang ditempuh oleh orang tersebut. Sedangkan perpindahan nanti akan memperhitungkan arahnya juga, maka apakah bernilai positif atau bernilai negatif seperti itu ya. Nah, selanjutnya kita akan bahas mengenai kecepatan dan kelajuan. Nah, selanjutnya kita bahas mengenai kecepatan dan kelajuan. Kecepatan dan kelajuan ini tidak jauh beda dengan jarak dan perpindahan yang merupakan keduanya berbeda dalam hal skalar dan vektor. Di sini kecepatan
dia merupakan besaran vektor ya. Jadi harus memiliki arah. Sedangkan kelajuan dia merupakan besaran skalar. Tadi ingat antara jarak dan perpindahan yang termasuk skalar yaitu jarak. Jadi jarak nanti kaitannya dengan kelajuan. Sedangkan tadi yang termasuk vektor adalah perpindahan. Nah, jadi kalau kecepatan kaitan eratnya dengan perpindahan. Apa pengertiannya? Kita akan memahaminya dengan ilustrasi ketika kamu mengendarai suatu motor. Di bagian depan motor itu ada yang namanya speedometer. Meter itu alat, speed, kecepatan, alat untuk mengukur kecepatan. Nah, biasanya kita lihat di speedometer itu ada angka-angka ya, misalkan 60 km per jam. Nah, artinya selama 1 jam kamu telah menempuh 60 km. Kelajuan V, velocity, itu merupakan banyaknya jarak yang ditempuh per jam. Ini tadi contohnya jam, per waktu, selang waktu yang telah dihabiskan. Itu kalau kelajuan. Ini kelajuan ya. Ingat tadi kalau jarak itu panjang lintasannya, keseluruhan lintasan yang dialami oleh suatu benda. Sedangkan kecepatan, nah bedanya dari lambangnya saja. Kalau kelajuan dia besaran skalar, tidak perlu ada arah. Kalau kecepatan termasuk vektor harus memiliki arah, maka lambangnya biasanya diberikan panah seperti itu ya. Kalau kecepatan, perpindahannya bukan jaraknya, perpindahan per waktu. Nah, diingatkan lagi, kalau perpindahan itu hanya perubahan posisinya saja. Ya, ini kecepatan. Kemudian kita akan menerangkan mengenai yang namanya kecepatan atau kelajuan sesaat dan kecepatan atau kelajuan rata-rata. Nah, apa yang membedakannya? Yang membedakannya hanya selang waktu yang diukurnya. Kalau kecepatan atau kelajuan sesaat itu diukur pada selang waktu yang sangat singkat. Nah, ini jadi selang waktunya sangat singkat. Jadi selisih waktunya sangat tipis sekali. Itu delta T-nya bisa 1/10, bisa 1/100, atau ini 0,1 second, ini 0,01, atau bisa juga 1/1000 second selisihnya. Jadi dianggap sangat mendekati 0 ya. Kalau kecepatan atau kelajuan rata-rata ini selang waktunya dibuat cukup lama. Artinya ada jarak. Ini misalkan delta T-nya 2 detik, kemudian 5 detik dan lain-lain. Jadi kalau saya gambarkan dalam suatu garis, ini titik acuannya misalkan titik O. Seorang laki-laki bergerak menuju titik misalkan P, lalu bergerak lagi ke titik Q. Nah, misalkan dia di titik P dan kemudian bergerak kembali menjadi titik Q. Nah, di sini ada selang waktu misalkan 3 second. Nah, jarak yang ditempuh misalkan ini selisihnya yaitu 6 meter. Maka ada selang waktu yang cukup lama di sini, maka ini disebut kecepatan atau kelajuan rata-rata ya. Jadi kita fokusnya ke rata-rata dan sesaatnya dulu. Nah, ini disebut rata-rata. Namun jika ada orang bergerak sama dari titik O ya, kemudian selisih waktunya antara P dan Q-nya sangat dekat sekali. Baru 0,1 second dia bergerak, sudah dihitung
kecepatan atau kelajuannya. Misalkan ini selisih waktunya hanya 0,1 second, maka dia bergeraknya hanya sekitar 0,2 meter. Nah, jadi intinya kalau rata-rata itu kecepatan atau kelajuan pada selang waktu tertentu ya. Jadi panjang lintasan yang ditempuh dibagi dengan waktu yang dibutuhkan. Kalau sesaat ya mengukur kecepatan pada saat itu saja, karena selang waktunya sangat singkat sekali ya. Nah, untuk rumusannya kita buka di halaman berikutnya.